viewers tercintanya My Asisten, apa kabar nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, di suasana pandemi kayak gini, di suasana yang gak nentu, kita nggak bakal tahu nih kapan pandemi berakhir. Penting banget buat kita jaga imun, selain jaga kesehatan, tapi juga harus jaga hati. Tapi jaga hati pasangan sendiri, jangan pasangan orang lain, nanti dilabrak lagi. Nah, ngomong-ngomong soal hati, nah korelasinya tuh tentang kebahagiaan kan pasti. Mungkin dulu sebelum pandemi ini ada, kita biasa banget nih untuk punya aktivitas yang jelas, terus bisa ketemu sama teman, keluarga tanpa adanya hambatan. Dan karena hal itu kita terbiasa untuk menggantungkan kebahagiaan kita ke orang, situasi, atau hal lain di luar diri kita sendiri. Hal ini yang kadang-kadang pas pandemi tuh bikin kita malah makin murung kayak gitu kan. Nah, di Posisten kali ini, aku sama Rama bakalan ngomongin tentang sesuatu yang pastinya hot banget, tapi juga ada pelajarannya yang bisa dipetik, jadi stay tune aja ya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak kenalan. Kan ada pepatah tuh, kalau nggak kenal, nggak sayang. Padahal ada yang udah kenal lama juga nggak sayang-sayang, ya nggak sih, Ram? Yoi. Nah, ini salah satunya. Sebelum itu, kita mau welcome kalian semua di segmen kita, yaitu Posisten, podcast My Asisten, di acara yaitu Bicara atau lengkapnya Bincang-bincang Ica dan Ram. Nah, di Bicara kali ini kita mau membicarakan apa sih, Ram? Wah, topiknya berat banget nih untuk siang hari ini. Seberat badan gue gak? Wah, nggak, 11-12. Sialan lo. Kita bakal bahas soal perselingkuhan. Aduh, kayaknya matiin aja kali ya kameranya, hati gue udah menciut nih. Kelarin aja kan? Iya, tapi jangan-jangan. Soalnya hal ini emang perlu banget untuk kita bahas ya, gitu. Contohnya karena lu sering selingkuh kan? Selingkuh sih kagak. Tapi Diselingkuhin iya. Kebalik berarti kita. Oh, lo yang selingkuh. Iya. Kenapa nih, ada apa nih sama topik perselingkuhan? Jadi gini deh, kan banyak nih fenomena perselingkuhan yang sedang terjadi saat ini gitu. Tapi itu dari kita tuh kebanyakan tuh kayak nyalain korbannya gitu. Kenapa tuh? Jadi kayak kita tuh nggak sadar gitu, korban nggak bakal masuk kalau yang punya rumah nggak bakal friendly. Iya, paham. Lo kayak senyaman apapun nih cowok ngedeketin lo nih, kayak dia big baperin lo, ngegoda lo, ya kalau lo nya nggak mau sama dia ya udah kelar gitu. Tapi kan yang terjadi sekarang nih di fenomena zaman sekarang nih, kebanyakan orang nyalahin yang ngerebut lah, terus muncul istilah-istilah pelakor lah. Lo gimana sih? Gue setuju sih sama lo, orang gitu. Kadang gue, ya gue nggak munafik ya. Pada saat ya zaman dulu ya, zaman jahiliyah gitu kan, gue juga sempat jadi salah satu orang yang selalu menyalahkan orang ketiga gitu. Jadi kalau misalnya di hubungan gue ada yang selingkuh, gue tuh selalu nyalahin si cewek ini gitu kan. Tapi setelah gue belajar gitu, mungkin ya dari banyak obrolan juga sama teman-teman yang pernah diselingkuhin atau pernah selingkuh gitu kan, bener kata lo, kalau misalnya kitanya nggak mau, perselingkuhan itu nggak akan terjadi nggak sih? Sama kayak misalnya lo disodorin bakso deh, gitu. Lo nggak suka bakso gitu, lo punya pilihan untuk lo mau makan atau enggak. Sama kayak perselingkuhan, lo mau apa enggak gitu. Nah, fenomena yang zaman sekarang terjadi ini karena banyaknya orang-orang yang nyalahin korban, terus juga menyalahkan pihak ketiga gitu, itu malah jadi menormalisasi nggak sih, Ram gitu. Kalau lu sendiri punya pengalaman nggak terkait, kan tadi lu bilang sering banget diselingkuhin gitu, bisa kalian share? Enggak, mana ada gue. Enggak sekali maksudnya? Enggak sekali, 2 kali. Kenapa tuh? Cerita dong, biar viewers My Asisten nih lebih tahu, siapa tahu dia nge-relate sama cerita lo. Tapi kalau gue, ini menurut pengalaman gue diselingkuhin gitu, gue tuh hal yang pertama yang gue lakuin, gue bukan malah menyalahkan kamu kok selingkuh sama cowok ini gitu. Terus gue bukannya marah sama cowok yang sama cewek gue gitu, yang selingkuh sama cewek gue gitu. Gue malah lebih memilih buat ya udah hubungan berdua. Terus yang katanya kita saling mengerti soal hubungan kita berdua nih, kita paling mengerti sama lain, ya udah gue bahas tuh sama cewek gue. Jadi gue berusaha buat ya udah ayo diselesaikan berdua dulu. Masalah orang ketiga ya udah itu urusan orang ketiga. Tapi kenapa kamu bisa sampai selingkuh gitu? Kenapa kamu kayak gitu? Jadi gue lebih kayak ya udah gue pahamin dia dulu. Jadi kalau misalnya katakan orang ketiga kan banyak tuh yang bilang kayak teman-teman gue nih, contohnya kayak bilang, wah gila kamu diselingkuhin kan, cewek lo emang gak bener macam-macam bla bla bla, orang ketiganya kan gatel banget gitu. Dia udah nggak gue ambil pikiran, nggak ambil pusing gitu. Karena gini, seberat-beratnya lo coba ngontrol, maksudnya dari pihak ketiganya, lo nggak bakal bisa ngontrol itu. Terus juga kayak cewek lo misalnya, lo bisa ngerti ini, tapi lo nggak bisa ngontrol dia. Urusan hati bos.
siapa yang tahu. Iya benar-benar. Gue setuju sih karena makin hari tuh makin banyak gitu. Kayak lu sadar nggak sih menormalisasi selingkuh dengan kata ya pantes lah lakinya selingkuh, orang ceweknya kurang hot kayak gitu kan. Ya pantes lah ceweknya selingkuh, orang lakinya kurang duit kayak gitu kan. Ya nggak sih Ram, waktu itu kayak gitu. Nah, ya, waktu itu tuh maksud gue kayak hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya orang-orang tuh kurang ngerti dan mungkin kurang memahami. Itu tuh seperti kita membukakan jalan lebar nih teman-teman, biar orang-orang tuh ya nggak apa-apa dia selingkuh gitu, ya wajar aja dia selingkuh. Kata ya pantes di sini tuh sebenarnya adalah penekanan bahwa lagi-lagi yang salah tuh korbannya nggak sih Ram gitu, apalagi sampai nyalain orang ketiga. Oke lah gitu, ini preferensi masing-masing gitu, kalau lu mau nyalain orang ketiganya silakan, tapi jangan lupa hubungan itu kan ada dua orang ya, nggak mungkin kalau cuma satu orang aja yang mau. Berarti kalau misalnya ada perselingkuhan, ya pasangan lu yang selingkuh ini juga mau gitu bos. Jadi jangan cuma nyalahin orang ketiganya aja. Bener nggak sih Ran? Ya bener banget. Kayak gini, kita kan udah bahas yang dari diselingkuhin nih. Sekarang kita bahas dari pelakunya yang selingkuh. Lu nyindir depan kamera masa kan bos gitu? Sabi kali ya. Iya kalau menurut gue anjir lalu ya. Menurut gue iya alasan bener kata lu tadi gitu, alasan selingkuh tersimpel, tersederhana dan emang paling valid ya karena kita tuh mau gitu dan kita punya pilihan untuk melakukan itu. Entah orang bilang ada kesempatan gitu, tapi kalau lu punya kesempatan, lu juga punya pilihan untuk mengambil kesempatan itu atau ya udah lu tidak mengambil sama sekali gitu. Nah, orang-orang yang selingkuh seperti gue pada saat hilaf gitu kan. Iya, gue mengambil kesempatan itu untuk melakukan perselingkuhan dan itu bukan sesuatu yang gue bangga gitu. Dan sebagai orang yang juga pernah diselingkuhi, gue banyak belajar bahwa ternyata selingkuh itu bukan masalah orang ketiganya, selingkuh itu bukan masalah kitanya gitu. Kayak misalnya, apa kita kurang cantik ya, apa kita kurang ganteng, apa kita kurang duit, apa kita kurang ini itu. Enggak, itu karena salah pelakunya aja gitu, karena dia memilih untuk menyelingkuhi lo gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih memikirkan bahwa kayaknya ini salah gue gitu, kayaknya ini karena gue sibuk, kayaknya ini karena gue kurang cantik, karena gue kurang bla 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 A sampai Z, enggak, ini enggak salah lo gitu, ini ya emang salah dia aja gitu, dia yang mau, dia memilih kesempatan itu dan ya emang salah dia gitu. Jadi get over it sih menurut gue ya. Kalau misalnya dia bilang gitu, dia bosen sama lo, dia lagi pengen fokus ujian nasional, ujian apa, itu sampah banget sih. Aku mau fokus ujian nasional, terus tiba-tiba biasanya punya cowok, bener banget kayak itu nggak ada kayak gitu. Setuju banget gue, karena itu kayak fenomena SMP nggak sih, kayak kita mau ke SMA, aku mau fokus UN dulu gitu, tahu-taunya 2 minggu kemudian jadian sama sahabat kita. Nah, itu ceritanya Rama maksudnya teman-teman. Ada seperti itu. Nah jadi ya pada intinya kayak gitu sih. Kalau misalnya lo ngerasa sampai saat ini lo mungkin masih ngerasa bahwa adanya perselingkuhan itu karena lo gitu, di sini lo sebagai korban ya bukan sebagai pelaku, mohon maaf nih. Nah itu nggak salah sama sekali, itu bukan salah lo, itu salah pelakunya. Dan kalau emang lo pengen ngasih dia kesempatan kedua atau ketiga, keep that in mind. Kalau misalnya kita tuh nggak bakal bisa nggak sih ngerubah orang gitu. Dan kata-kata bahwa selingkuh itu penyakit gitu, menurut gue lebih ke selingkuh tuh ya dia pilihan orang itu gitu, sama seperti watak, sikap gitu. Lo punya pilihan untuk lo mau berubah atau enggak gitu. Dan ketika lo kasih kesempatan, pastiin di diri lo dan yakinin diri lo kalau lo tuh nggak bisa merubah orang itu kecuali dia mau gitu. Ya nggak sih Ram? Iya. Terus kalau misalnya lo juga pengen katakanlah lo mau selingkuh atau kayak gimana, kayak Ica tadi, sama Ica Si Alan, padahal dia juga pernah selingkuh teman-teman. tapi kan yang diceritain punya lo, Iya. punya gue gitu. Mending lo putusin dulu cowok lo atau cewek lo, baru deh lo jalan tuh sama tuh orang yang udah bikin lo nyaman dan lo mau. Ini kayak gitu deh. Tapi nih Ram ya, gue sorry banget nih, bukan gue tidak mengakui gue selingkuh gitu, karena pada saat itu jujur aja gue tuh nggak sadar gitu. Kenapa gue bisa bilang nggak sadar? Karena lo ngerasa nggak sih definisi orang selingkuh tuh beda-beda gitu. Bahkan di KBBI, gue nggak tahu di KBBI ada nggak sih teman-teman kayak definisi selingkuh gitu kan. Selingkuh adalah ketika kalian memiliki status hubungan dengan orang lain. Nggak ada kan menurut gue. Jadi pada saat itu perbedaannya adalah cowok gue nganggap gue selingkuh, gue tidak menganggap gue selingkuh kayak gitu. Nah, menurut lo sendiri definisi selingkuh tuh apa? Karena orang-orang tuh kadang kayak bingung gitu Ram gitu, kayak lah kan gue nggak pacaran tapi sama dia gitu. Kalau menurut gue sih sesimpel kayak misalnya gue punya cewek nih, terus cewek gue bilang ke gue nih, atau enggak, kalau enggak dia bohong, jangan kan bilang dia bohong gitu.
dia bohong, dia jalan sama temennya nih, sahabat cowoknya yang jelas-jelas dia bilang kayak enggak kok itu cuma sahabatku aja gitu, udah kenal lama lebih kayak tau gak sih kayak kalimat-kalimat dia tuh lebih tahu aku daripada kamu. Iya Dia lebih tahu. padahal sahabat kamu gede. Nah gitu loh kayak dia tuh kayak lu jalan sama cewek, gue jalan sama dia ini si cowok nih tanpa gue tahu, itu pun definisinya udah selingkuh sih kalau menurut gue, sesederhana itu gitu. Berarti kalau selingkuh tuh menurut lo sesimpel pasangan lo nge-treat hal yang dia lakuin ke lo, tapi dia treat itu ke orang lain sama persis gitu. Dengan dalih sahabat. Dengan Apapun dalih itu. kakak adik. Nah. Iya. Ada yang relate gitu atau bahkan kamu pelakunya gitu. Sedang menjalani. Iya, karena sebenarnya sejujurnya itu yang gue alamin sih Ran. Jadi gue terlahir dan grow di tempat yang gue biasa punya sahabat-sahabat cowok gitu, dan kebiasa juga untuk nge-treat mereka tuh sama gitu, sehingga kalau pas gue punya hubungan gue kira sah-sah aja gitu untuk melakukan itu ke sahabat cowok gue gitu, padahal juga sahabat ketemu gede nih gitu kan, atau ke mas-mas gue kayak gitu. Tapi ini ya Ram, kayak batasan orang dalam hubungan tuh kan beda-beda gitu. Yeah. Jadi ada juga hubungan yang dia memperbolehkan pasangannya itu punya trust gitu kayak nggak apa-apa, dia udah tahu kayak gitu, itu nggak apa-apa. Jadi ini tuh nggak bisa diaplikasiin juga teman-teman ke tiap-tiap hubungan, tapi yang pasti adanya kejujuran dan keterbukaan ya guys ya Ram? Dari pasangan gitu. Setuju banget. Yang penting lu nggak bohong sama cewek lu, bilangnya kerja kelompok, taunya lu sama gebetan yang lain gitu. Kelompok berempat bilang. Walaupun Rama bilang ada quotes perkuat pusat perbanyak cabang. Nah, mungkin ini one last question nih Ram, karena untuk menutup podcast kita biar nggak terlalu panjang juga dan udah terlalu banyak menyindir orang, takutnya kita dosa juga ya Ram. Apa yang lo pelajarin dari perselingkuhan? Itu ngebikin kita buat sadar sih kalau misalnya pandangan itu nggak cuma dari satu sisi gitu. Kayak kita tuh juga kayak melihat hubungan dari banyak sisinya gitu. Nggak cuma dari subjek pihak ketiga ini tadi, tapi juga pasangan kita sendiri. Jadi kita nggak terus-terusan nyalain, ini pasti pihak ketiganya nih udah ngepelet cewek gue nih gitu, atau ngegoda cewek gue nih kayak gitu. Enggak juga gitu, karena cewek gue jarang goyang kali ya, enggak, berindu gitu. gitu. Kayak yaudah cewek gue mau aja gitu sih, gue sih kayak gitu. Kalau gue pribadi yang gue pelajarin sih, kita nggak akan pernah bisa ngubah orang kecuali orang itu mau, dan orang itu ya emang pengen sungguh-sungguh gitu untuk merubah habit yang buruk gitu kan. Karena kan sebagai manusia kita berubah ya kan, tiap hari aja kita tuh bisa berubah pikiran, bisa berubah perasaan gitu. Yang tadinya sayang tiba-tiba dicuekin, yang tadinya nggak kenal tiba-tiba jadi sayang gitu. Itu juga banyak banget ya teman-teman, terjadi seperti di Rama gitu. Lagi-lagi Rama gitu. Sayang aja sampahnya. Nah, jadi menurut kita berdua, hal itulah yang bisa kita pelajarin dari topik perselingkuhan ini. Kalau lo, apa yang lo pelajarin dari, mungkin lo pernah selingkuh atau lo pernah diselingkuhin, jangan lupa tulis di komen di bawah biar kita juga bisa baca ya Mas Ram. Nah, sebelum kita nutup nih Ram, gue pengen kasih tahu bahwasanya di bulan Agustus ini mahasiswa lagi punya promo Ram. Yang 17% itu, kasih tahu dong Ram. Oh, yang 17%. Jadi kita ada promo kos nih untuk pembersihan kos buat kalian para mahasiswa yang mungkin hatinya lagi galau, karena diselingkuhin, terus gak sempet nih beres-beres kamar. Bisa sih, untuk pesan jasa kami ada promo 17% buat kos. Dari mulai hari ini sampai dengan 31 Agustus, jadi langsung aja di kontak tuh, kontak person kita. Kalau nggak tahu bisa langsung ke IG kita @myassistant dan ketik aja bionya di link ternya. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman bicara kali ini. Besok kita bakal bicara tentang yang lain. Kalau misalnya kalian punya topik yang mau di request ataupun kalian punya tanggapan, jangan malu untuk langsung aja komen di section komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk apa Ram? Like, comment, and subscribe. Dan we'll see you di video-video My Assistant selanjutnya. Bye.